Assalamualaikum, selamat malam. Di tahun 2025 saya masih menggunakan iPad Pro M2 dan perangkat ini kalau menurut pengalaman saya yang sudah menggunakan iPad beberapa generasi dan juga tablet Android brand ternama beberapa generasi, iPad masihlah memiliki masa pakai yang lebih panjang, masa update-nya juga lebih panjang. Jadi ya iPad Pro M2 masihlah worth it sampai 3-4 tahun lagi. Meskipun misalnya masa update-nya sudah habis ya. Untungnya saya juga memiliki Magic Keyboard bawaan yang asli dari Apple yang sangat menunjang produktivitas, dan juga Apple Pencil yang sangat membantu saya dalam berkreativitas, terutama dalam menggambar ya dan membuat sketch. Meskipun tahun ini sudah hadir iPad Pro M4 dan versi yang lebih murah iPad Air M3 dengan peningkatan kecepatan mesin dan dengan kemampuan memproses AI yang lebih kuat, saya rasa saya akan tetap bertahan dengan iPad ini untuk menghasilkan 1 miliar rupiah penghasilan. Amin. Bermimpilah setinggi langit ya kan. Kalau jatuhnya nanti ya paling nggak ke awan gitu. Ini cuma harapan ya. Harapan adalah doa. Jadi jika kalian masih memiliki iPad Pro, mau itu dapur pacunya M1 yang terutama ya, M1 atau M2 dan seterusnya, pokoknya iPad yang memakai chipset yang sama dengan MacBook, yaitu laptopnya Apple, dapat dijamin mampu melakukan tugas-tugas menengah hingga berat. Karena sekarang ini iPad telah menggunakan sistem operasi iPad OS 26 yang sangat identik dengan MacBook. Identik ya, pokoknya mirip lah gitu ya. Mulai dari penampilan transparent glass, icon yang dimodifikasi ulang, multitasking. Ya, multitasking ini ada di pengaturan multi tugas dan gerakan di iPad ya, di pengaturannya. Jadi muncul 3 pengaturan apabila kita klik itu, yakni layar penuh, multi jendela, dan pengelola sorotan. Dan saya pilih multi jendela yang di tengah. Yang di tengah ini sehingga tampilan multitasking menjadi sangat intuitif seperti yang terjadi sekarang ya. Saya cobakan ya. Perhatikan ini, karena saya memilih menu multi jendela, saya bisa membuka beberapa aplikasi dan menampilkannya sekaligus di layar, menggandengkan dan menambahkan aplikasi berikutnya dan berikutnya. Dengan mengklik kursor yang kini juga mirip dengan macOS, yakni mata panah, saya dapat mengendalikan setiap layar sepenuhnya. Setiap layar ya, multi layar ini ya, pindah tugas ya dari layar satu ke layar yang lain. Sangat memudahkan pekerjaan saya sehari-hari. Tadinya sebelum iPad OS 26 yaitu iPad OS 18.5 yang terakhir ya, kan nggak bisa. Kini udah bisa ya, luar biasa banget. Oh ya, sekarang setiap membuka aplikasi ada menu melayang di atas layar. Ini setelan menu utama di bagian bawah layar ya tambahannya. Dan pada bagian setiap aplikasi yang terbuka kini terdapat menu dengan 3 warna, yaitu pink berarti tutup, kuning untuk menyembunyikan aplikasi, sedangkan yang hijau menjadikan aplikasi menjadi layar penuh, full ya, full screen. Ini benar-benar luar biasa, dan ini adalah menu-menu yang biasa terdapat di macOS di MacBook. Untuk Office-nya saya menggunakan Polaris Office Mobile yang premium ya, yang tadinya saya sering menggunakan spreadsheet-nya lah ya untuk menyimpan dan tracking data. Tapi kini di zaman AI, saya entah mengapa ya merasa relevansi Office model ini sudah mulai terdisrupsi ya oleh aplikasi-aplikasi AI ya. Padahal ini aplikasi wajib di kantor sebenarnya. Dan kesimpulan saya sangat yakin iPad Pro bisa menggantikan laptop mulai sekarang ini. Mungkin ada beberapa aplikasi profesional masih belum bisa sepenuhnya berjalan, belum sempurna lah ya berjalan di iPad, tapi saya melihat tren ke depannya, saya juga yakin pada akhirnya itu akan berubah juga. Beda dengan tablet Android yang meski yang paling premium sekalipun ya, ini karena saya punya tablet Android ya, saya tidak bisa mengedit video menggunakan Final Cut Pro, DaVinci Resolve misalnya, pokoknya aplikasi berat seperti ini. Meskipun misalnya CapCut dan LumaVision sudah cukup sebagai alat editing video, tapi kalau untuk editing Pro mau tidak mau kita menggunakan aplikasi-aplikasi berat juga. Namun ini fakta ya, bahwa iPad Pro menggunakan mesin yang sama dengan MacBook, yaitu level PC. Hal ini membuat masuk akal bagi Apple meningkatkan
iPad menjadi alat piranti kerja yang produktif ya, karena selama ini iPad ibaratnya sebuah alat yang boros kemampuan doang. Kemampuan mesin adalah levelnya PC, level laptop, level desktop ya, tapi fiturnya terbatas pada kemampuan mobile. Nah, kini sudah jauh berbeda pada iPad OS 26. Kini iPad paling banyak saya gunakan buat menulis, menggunakan Assistant AI buat editing video YouTube, TikTok, X, Twitter, dan lain-lain. Dengan iPad ini saya juga bekerja dan sudah mulai merasakan kemampuan AI-nya. Ternyata terbukti bisa menghasilkan uang juga ya. Amin. Saya akan membahas bagaimana workflow saya sebagai content creator, terutama YouTuber, vlogger, dan blogger secara acak pada kesempatan video berikutnya lainnya. So stay tuned. See you next ya. Sampai jumpa lagi. Oh ya, iPad ini juga memiliki kemampuan USB Thunderbolt ya untuk transfer data. Jadi benar-benar pro. Sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih.